Riset, riset, dan riset. Apalagi nih ya. Kejadian apa nih yang akhir-akhir ini viral gitu ya? Kejadian apa yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan oleh orang-orang di, ya termasuk kita lah gitu ya. Ya biasanya kalau ditanya gitu yang muncul tuh gosip-gosip gitu ya. Si ini cerai sama siapa gitu, si ini terjadi apa di sekolah mana dan sebagainya, pembulian lah, ya yang aneh-aneh lah gitu ya. Ya banyak sih memang informasi seperti itu dan ya bolehlah tahu ya sedikit banyak untuk ya sekedar kita terkoneksi dengan dunia yang sedang sedang banyak sekali informasi. Sekarang itu informasi itu kan banyak banget ya sebetulnya. Nah sayangnya informasi-informasi yang ada itu belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh khususnya para sales. Bisnis apa yang sedang tumbuh, bisnis apa yang mungkin juga sedang menurun, siapa yang melakukan apa, inovasi bisnis baru yang seperti apa yang sedang terjadi. Bagaimana sekarang yang namanya milenial itu sedang menjadi topik gitu ya. Bisnis apa yang sekarang menarik para millennials gitu ya. Entah itu produknya yang menarik para millennials atau bisnisnya yang memang dicari, diincar oleh para millennials sebagai pelakunya. Banyaklah informasi yang terkait dengan dunia bisnis gitu ya yang semestinya bisa sangat dimanfaatkan oleh kita sebagai sales ya. Jadi scrolling medsos itu jangan hanya ngeliatin yang ya gitulah ya, yang gosip-gosip yang ya manfaatnya kurang, hanya sekedar tahu saja. Coba cari deh informasi-informasi yang berkualitas ya, dan itu sebenarnya bisa menjadi bahan kita untuk kita mengenali klien kita dengan lebih baik. Gimana caranya? Jadi kita ini kan mau melakukan call ya. Ini belum ketemu nih, baru akan membuat janji ya. Baru membuat janji kita perlu melakukan yang namanya riset. Nah, riset ini adalah bagaimana kita menggali informasi yang ada di sekeliling kita dengan jeli, dengan sebaik-baiknya. Nah, dari informasi yang banyak tersebut, nanti kita pada dasarnya, pada saat kita mau berhadapan dengan calon customer kita itu bisa membantu mereka dari dua sisi. Yang pertama, apakah mereka itu sedang punya masalah ya yang sedang mereka harus atasi? Yang kedua, apakah mereka justru sedang menghadapi satu opportunity yang baru, opportunity yang bagus gitu ya, dan mereka perlu menanggapi opportunity itu dengan baik tentunya. Nah jadi dua ya, satu mereka sedang ada masalah, dua justru mereka sedang menghadapi opportunity. Nah jadi kita ini perlu mencari tahu ya, dengan mengumpulkan informasi-informasi terkait 3 poin. Satu, isu apa yang sedang merebak gitu ya, terkait dengan tentunya prospek kita. Yang kedua disebut dengan evidence. Fakta-fakta apa yang menguatkan bahwa memang mereka sedang mempunyai satu isu. Ya. Dan yang ketiga disebut dengan impact. Nah, kalau si isu itu diperkuat dengan evidence yang ada berlangsung terus, maka itu akan berdampak kemana? Ya, saya langsung kasih contoh aja deh. Misalnya kalau satu perusahaan itu ini kaitannya dengan masalah yang sedang mereka hadapi, ya. Isu besarnya adalah digitalisasi. Digitalisasi salah satu menyebabkan adalah sesuatu yang sifatnya manual itu kemudian dialihkan menjadi let's say otomasi lah misalnya gitu. Itu isu besarnya. Dan kita lihat ya bahwa prospek yang kita mau dekati ini terkait banget sama isu ini. Kemudian evidence-nya apa? Evidence-nya adalah ternyata banyak pemberitaan karyawan di perusahaan-perusahaan yang menggeser bisnisnya menjadi digital itu mereka bilang, aduh karyawan kami gaptek. Jadi susah gitu melakukan penyelesaian diri dengan teknologi yang baru-baru. Nah impact-nya apa?
Kalau karyawannya itu sulit sekali untuk mengubah mindset mereka sehingga mereka mau menggunakan teknologi yang baru, ya salah satunya produktivitasnya bisa terganggu. Nah ini jadi ada masalah nih di perusahaan tersebut. Itu contoh dari sisi kalau perusahaan sedang menghadapi satu masalah. Contoh yang satunya terkait dengan sebuah perusahaan misalnya menghadapi satu peluang yang besar. Isu besarnya, ingat waktu kita pertama-tama menghadapi pandemi, isunya adalah pandemi, tapi juga di situ menimbulkan opportunity di industri kesehatan. Ya, nah ininya apa evidence-nya? Ya orang-orang butuh menggunakan masker, orang-orang butuh minum vitamin sekarang lebih rajin. Orang butuh alat-alat kesehatan yang lebih lengkap. Nah, impact-nya apa? Kalau misalnya nih, ya, permintaan dari pasar meningkat, maka perusahaan-perusahaan yang terkait dengan industri kesehatan, mereka bisa dapat opportunity yang lebih banyak, lebih besar. Revenue-nya kemungkinan meningkat. Nah, ini kan lagi menghadapi opportunity ya. Nah, dari dua sisi ini, kalau kita dapat informasi yang cukup akurat, maka ketika kita mau janji ketemu dengan calon customer kita punya cerita ini, mereka akan merasa bahwa, wah bener nih ya, dia ngerti banget masalah saya. Sehingga kayaknya perlu nih saya ketemu sama orang ini, sama sales ini. Dari mana sih orang ini? Oke deh, saya mau ketemu dengan sales yang ini. Ya, jadi kenali betul, gunakan informasi sebanyak-banyaknya yang ada di segala macam media yang kita temui setiap hari. Manfaatkan informasi itu untuk kita bisa mengenali calon customer kita dengan lebih baik sehingga kita bisa membuka sebuah pembicaraan yang menarik bagi si customer dan mereka mau ketemu dengan kita.